Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ada kisah seseorang yang sudah punya istri, sudah berkeluarga, tapi pekerjaannya adalah buruh harian yang bayarannya harian. Tiba waktunya keluarga ini kekurangan makanan hingga mentok makanan habis. Istri tanya, "Mas, apakah ada uang hari ini? Saya nggak punya beras untuk gandum." Ini di Timur Tengah. Bisa nyata, "Mas, apakah engkau punya uang? Gandum sudah habis, kita nggak bisa makan hari ini." "Oh, ya dek," kata si suami. "Ya dek, saya cari kerja dulu di luar." Ini buruh harian. Akhirnya ia keluar, nggak punya pekerjaan pasti. Ia pergi ke pasar. Ia berdiri di barisan para budak, berharap ada majikan yang membutuhkan jasanya. Ia antri di para barisan budak. Datang majikan satu persatu, ngambil budak. Dia tidak terpilih. Hari itu dia nganggur. Lalu dia bilang, "Ya Allah, tidak ada manusia satupun yang mau memperkerjakan aku. Hari ini aku kerja padamu." Ia pergi dari pasar, menyendiri di suatu tempat. Ia sholat seharian. "Ya Allah, hari ini saya bekerja untukmu." Sudah malam, khawatir dicari istrinya pulang. Istri tanya, "Mas, dapat kerja hari ini?" Apa kata suaminya? "Tenang dek, aku kerja ke juragan yang luar biasa dermawan. Sabar. Hari pertama gak dapat uang. Hari kedua tanya lagi, "Mas, apakah ada uang hari ini?" "Ya ini aku mau keluar lagi. Antri lagi di barisan budak. Gak ada satupun juragan yang memperkerjakannya." Akhirnya hari itu juga bilang, "Ya Allah, hari ini tidak ada lagi manusia yang memperkerjakan aku. Aku mau kerja kepadamu." Keluar dari pasar, pergi menyendiri, sholat lagi seharian. "Aku bekerja kepadamu ya Allah, aku bekerja kepadamu hari ini." Sholat, pekerjaannya sholat, ibadah. Sudah malam pulang, istrinya tanya, "Mas, ini sudah 2 hari. Kalau kita nggak makan, kita bisa mati kelaparan, Mas." Apa kata suaminya? "Sabar deh, juraganku menjanjikan besok akan dibayar plus bonusnya," kata si suami. Keesokannya istri nagih-nagih, marah-marah, "Mas, kalau hari ini nggak bayaran, kita fix kelaparan, kita fix nggak jelas hidupnya." Siap dek, keluar, ikhtiar lagi, antri lagi di pasar, berharap ada juragan yang memanggil, yang membutuhkan pekerjaan. Menunggu lama nggak ada juragan, nggak ada yang memperkerjakannya. Padahal budak-budak yang lain laris, ada yang manggil. Hari itu lagi dia keluar dari pasar, "Ya Allah, hari ini saya bekerja kepadamu. Menyendiri, pergi ke suatu tempat, beribadah seharian. Ketika pulang, tok, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Oh Mas, kenapa malam sekali pulangnya?" Kaget si suami. Ada apa dek? "Ini loh, tadi siang ada utusan juragan kamu ngasih harta ke kita." Ketika saya tanya, "Apa ini?" "Ini adalah balasan dari pekerjaan suamimu kerja ke juragannya," kata si pengirim tadi. Kaget sang suami ini. Padahal 3 hari dia nggak pernah kerja ke manusia. Kerjaannya beribadah aja, bekerja kepada Allah. Kaget si suami ini. Ternyata hari ketiga Allah mendatangkan seseorang lalu menyampaikan bahwa ini adalah bayarannya suamimu kepada juragannya. Allah. Ini kisah nyata. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ketika kita benar-benar meyakini bahwa ketika rezeki ini sudah dipastikan, ayo ikhtiar, gak masalah. Tapi jangan lupakan Allah yang memberi rezeki. Ketika kita butuh rezeki, minta ke yang punya. Dan kisah ini menjawab, gak masuk akal. Mana ada kita gak kerja, cuma berdoa segala macam, dapat rezeki. Loh, kalau dipikir logika ya gak masuk. Pikir pakai apa? Pikir pakai keyakinan, iman, percaya, mantapkan ini.
Banyak kisah-kisah. Ini salah satu kisah. Ada kisah lagi, ada kisah lagi. Sama, nasibnya sama ya. Karena ini memang kisah-kisah orang miskin yang kekurangan harta. Suatu ketika istrinya ngeluh ke suami, "Mas, gandum sudah habis." Suami tanya, "Apakah kau punya uang hari ini? Aku mau beli gandum." "Ada, tapi sisa 10.000 anggaplah." "Ya wis, mana uangnya?" Si suami pergi ke pasar, mau beli gandum, dibuntuti sama pengemis. "Pak, minta uangnya pak, minta uangnya pak." Si suami ini risih, "Apa sih minta uang, aku juga kelaparan ini." Pergi dari kios satu ke kios lainnya, jaraknya agak jauh. Ketika mau bayar, datang lagi pengemis itu menghampiri, "Pak, minta uangnya pak, saya nggak makan pak, saya nggak makan, saya lapar." Risih si suami ini, pergi lagi ke kios yang agak jauh, mau beli gandum, tetap dibuntuti. Akhirnya sudah mangkal si suami ini, pengemis ini kok ngikutin terus nih. "Ya wes lah, tak kasih 10.000 nih, ini buat kamu, buat kamu." Wes dikasih. Akhirnya apa? Dia nggak jadi beli gandum karena ia ngasih sedekah ke pengemis. Ngasihnya kesal, marah, nggak ikhlas. Katakanlah nggak ikhlas. Ngasihnya ke pengemis, "Ya wes lah, ambil kamu, ambil kamu." Nah, ya nggak punya uang untuk beli gandum, bingung dia. Mau pulang takut diomelin sama istrinya. Akhirnya apa? Sebelum pulang, ia ambil kantong yang rencananya dibuatkan untuk gandum itu. Ia ambil kantong, lalu ambil tanah, dimasukkan ke kantong, seakan-akan itu gandum. Akhirnya ia pulang sembunyi-sembunyi, khawatir istrinya tahu. Masuk, kantong itu ditaruh di meja dapur. Keluar lagi, takut diomelin. Keluar lagi sampai malam. Karena udah terasa malam, khawatir istri nyariin, pulang dia. Hampir mendekati pintu rumahnya, aroma gandum terasa nikmat sekali. Kaget si suami. Ketika pulang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Mas, kenapa lama sekali pulang? Aku udah masakan gandumnya." "Dapat dari mana?" "Engkau tadi, kantong yang kau bawa tadi itu isinya gandum semua." Kaget sang suami, padahal ia isi tanah, tapi kok berubah jadi gandum? Padahal dia sedekah terpaksa. Nah, ini kisah-kisah yang luar biasa yang mungkin pikiran kita nggak nyampe. Maka mantapkan iman, yakinkan Allah pasti akan kasih jalan apapun itu. Banyak sekali kisah-kisah ini saya pelajari dari buku 500 kisah dari Habib siapa ya lupa. Ada, bukunya ada, dan ini luar biasa. Makanya sebenarnya ahli ibadah itu masih kalah dengan ahli iman, ahli yakin. Ahli ibadah itu hanya fokus beribadah untuk dirinya sendiri. Tapi kalau sudah yakin, sudah mantap, apalagi soal sedekah, itu luar biasa. Makanya Allah lebih suka orang yang meskipun tidak ahli ibadah tapi dermawan. Itu Allah lebih suka daripada orang yang ahli ibadah tapi pelit. Allah nggak suka. Apa sebab? Orang sholat, rajin sholat, itu untuk keperluannya sendiri. Kenapa kamu sholat? Ini untuk benteng aku di akhirat nanti, untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang sedekah, itu untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Kenapa kamu sedekah? Kasihan orang itu kelaparan. Sedekah. Allah suka kepada hamba yang meniru zatnya. Allah maha pemurah, maha pengasih. Dan Allah suka kepada hamba yang meniru zatnya, yang pemurah, yang pengasih. Allah maha adil. Allah suka kepada hamba yang juga adil. Pokoknya teman-teman, pelajari zat Allah dan tiru. Allah akan suka kepada kamu. Jadi kuncinya, Allah akan menyukaimu jika kamu meniru zatnya Allah, meniru sifatnya Allah. Allah maha dermawan ya. Allah maha adil. Aku harus belajar adil. Allah maha apa? Mesti Allah akan suka. Karena sifatnya Allah itu mesti kebaikan, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Itu kita tiru. Allah maha pengampun, kita memaafkan, belajar memaafkan. Allah suka. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.